Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok Tropical Pasta yang beranggotakan 1. Afireza Regina Putri, 2. Baskoro Samudra Pratama, 3. Jaren Kumalasari, 4. Vina Septiana Pratama, dan rekan aspetri kami, Bapak Hendri Effendi dan Ibu Juwariah. Industri farmasi memiliki peran penting dalam menyediakan obat-obatan yang aman, berkhasiat, dan berkualitas bagi masyarakat. Untuk menjamin hal ini, industri farmasi wajib mengikuti pedoman cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. CPOB merupakan serangkaian aturan yang mengatur seluruh proses produksi obat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengendalian mutu. Tujuan utama CPOB adalah untuk memastikan bahwa obat yang diproduksi selalu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Pedoman ini mencakup berbagai aspek seperti penggunaan bahan baku yang memenuhi syarat, pengendalian proses produksi hingga pengawasan mutu produk. Rumusan masalah. Bagaimana alur produksi sediaan pasta berdasarkan CPOB? Bagaimana manusia mengelola produksi sediaan pasta berdasarkan CPOB? Apa saja alat yang digunakan pada produksi sediaan pasta sesuai standar CPOB? Bagaimana gedung dan ruangan pada proses produksi sediaan pasta sesuai standar CPOB? CPOB merupakan pedoman yang digunakan oleh industri farmasi untuk memastikan bahwa obat yang diproduksi memenuhi aspek safety, keamanan, kualitas, dan ofisasi kemanjuran. Tujuan cara pembuatan obat yang baik CPOB adalah untuk menjamin obat yang dihasilkan memenuhi persyaratan, dibuat secara konsisten dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu obat. Tujuan CPOB menjamin kualitas dan keamanan produk obat yang aman, berkhasiat, dan memenuhi standar. Yang kedua, memenuhi persyaratan regulasi yaitu mendapatkan izin edar dan memenuhi kewajiban hukum. Yang ketiga, meningkatkan daya saing, memperkuat reputasi perusahaan, dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Pengertian pasta. Pasta merupakan sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditunjukkan untuk pemakaian luar atau topikal. Biasanya dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin atau parafin cair, atau dengan bahan dasar tidak berlemak yang dibuat dengan gliserol, mucilago, atau sabun. Pasta mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Karena itu, pasta merupakan salep padat, kaku, keras, dan tidak meleleh pada suhu badan, maka digunakan sebagai penutup atau pelindung. Macam-macam pasta. 1. Pasta berlemak. Suatu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. 2. Pasta kering. Suatu pasta bebas lemak mengandung 60% zat padat atau serbuk. 3. Pasta pendingin. Merupakan salep yang tebal, keras, dan tidak meleleh pada suhu badan, maka digunakan sebagai salep penutup atau pelindung. Yang selanjutnya yaitu produksi sediaan pasta berdasarkan CPOB. Yang pertama, personil kompeten, yaitu semua orang yang terlibat dalam produksi obat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Yang kedua, prosedur tertulis, yaitu setiap tahapan produksi, mulai dari penerimaan bahan hingga distribusi harus mengikuti prosedur tertulis yang jelas. Yang ketiga, pemeriksaan bahan baku. Semua bahan baku yang masuk harus diperiksa kualitasnya dan disimpan dengan benar. Yang keempat, karantina, yaitu bahan baku dan produk jadi harus dikarantina hingga dinyatakan layak pakai. Yang kelima, pengolahan yang benar, yaitu produk harus diolah sesuai prosedur, menghindari kontaminasi, silang, dan menjaga kebersihan.
Yang keenam, pelabelan, yaitu semua bahan, produk, peralatan, dan ruangan harus diberi label yang jelas untuk menghindari kesalahan. Yang ketujuh, dokumentasi, yaitu semua kegiatan produksi harus didokumentasikan dengan baik. Yang kedelapan, keamanan produksi. Produk harus dilindungi dari kontaminasi mikroba atau zat lain yang berbahaya. Yang kesembilan, pengendalian debu, yaitu khusus untuk bahan kering perlu tindakan pencegahan untuk mencegah timbulnya debu. Yang ke-10, pemeriksaan berkala, yaitu peralatan dan fasilitas produksi harus diperiksa secara berkala untuk memastikan fungsinya baik. Yang ke-11, otoritasi, yaitu setiap perubahan prosedur atau penyimpangan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Dan yang terakhir adalah pengendalian akses, yaitu hanya personel yang berwenang yang boleh masuk ke area produksi. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian pasta. Untuk keuntungan pasta, yang pertama adalah pasta dapat mengikat cairan lebih baik daripada salep. Kedua, pasta lebih melekat pada kulit. Ketiga, pasta dapat membentuk lapisan pelindung untuk menutupi luka pada kulit. Keempat, pasta memiliki kemampuan menyerap eksudat oleh sifat alam serbuk. Kelima, pasta dapat membentuk lapisan kedap air yang buram, sehingga dapat digunakan sebagai sunblock. Keenam, konsistensi lebih kenyal dari salep. Ketujuh, tidak memberikan rasa berminyak seperti salep. Kedelapan, kelebihan utama pasta dibanding sediaan topikal lain. Pasta mengikat cairan sekret sehingga untuk luka akut lebih baik dari salep melekat pada kulit sehingga meningkatkan daya kerja lokal dan daya absorpsi pasta lebih besar. Dan yang selanjutnya adalah kerugian pasta. Untuk kerugian pasta, yang pertama, karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus, pasta dapat umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Yang nomor 2, dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis. Nomor 3, dapat menyebabkan iritasi kulit. Kesimpulan, produksi pasta melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari penerimaan bahan baku hingga menghasilkan produk jadi. Proses dimulai dengan pemeriksaan bahan baku oleh tim QC untuk memastikan kualitas standar CPOB. Setelah itu, bahan-bahan yang diperlukan ditimbang untuk proses produksi pasta. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli Good Time. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time.